Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya, nikmatnya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk beraktivitas hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk panutan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarganya, serta kita sebagai umatnya menantikan syafaat beliau kelak di akhirat. Yang terhormat semua dewan juri dan bapak ibu guru yang insya Allah kita semua selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkenankan di waktu yang berbahagia ini, saya Hisyam Cahya Ganendra menyampaikan pidato yang bertema Birrul Walidain. Bagaimana hidupmu akan berkah jika lisan dan sikapmu selalu menggoreskan luka di hati kedua orang tuamu. Sebagai anak, banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mengekspresikan rasa bakti dan hormat kita kepada orang tua. Memandang dengan rasa kasih sayang, bersikap lemah lembut kepada mereka pun termasuk birrul walidain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, "Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Kalau kau muliakan orang tuamu, rizkimu akan melimpah ruah. Allah akan mengenang engkau walaupun engkau sudah tiada." Kenapa? Suatu ketika Nabi ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, mana hakun nas bi husni suhbati? Kepada siapa aku harus berbakti?" "Ummuka," ibumu. "Sumaman," siapa lagi? "Ummuka," ibumu. "Sumaman," siapa lagi? "Ummuka," ibumu. Barulah bapakmu. Mengapa ibu disebut sampai 3 kali? Ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusui. Itulah mengapa ibu mendapat 3. Oleh karena itu, jangan pernah sekali-kali menyakiti hati kedua orang tua, terutama ibu. Karena doa yang paling mustajab salah satunya adalah doa ibu. Ada orang yang masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena doa ibunya. Kata Nabi Musa alaihissalam, "Ya Allah, aku akan masuk surga bersama siapa ya Allah?" Apa kata Allah? "Engkau akan masuk surga bersama penjual daging di pasar." Wah, masa masuk surga sama tukang daging? Nggak level ini. Dilihat di pasar mana tukang dagingnya. Itu waduh, gayanya nggak meyakinkan. Tapi rasanya nggak mungkin. Allah Ta'ala, "Innaka la tukhliful mi'ad." Sesungguhnya Allah tak pernah menyalahi janji. Diikutilah tukang daging tersebut sampai di rumah. Kemudian dagingnya itu dipotong halus-halus, dicampur daun seledri dan bahan-bahan lainnya, dimasak matang, disuapkan ke ibunya. "Bu, ayo dimakan, Bu." Setelah selesai makan, ibunya berdoa, "Ya Allah, masukkan anakku ke dalam surga bersama Musa alaihissalam." Ternyata amalan inilah yang membawanya ke surga. Tetapi ada satu dosa jika kau lakukan akan dapat balasan langsung di dunia dan juga di akhirat, yaitu durhaka kepada orang tua. Jika ada orang durhaka ke orang tuanya, maka hidupnya tidak akan menemukan kebahagiaan. Setinggi apapun ilmunya, segunung hartanya atau beribu-ribu rakaat sholatnya, jika masih ada luka di hati orang tuanya. "Idza mata ibnu adama anqata amaluhu illa min salasin." Ketika anak Adam meninggal, terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, ilmi yunafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, waladin sholihin yad'u lahu, doa anak soleh. Ini dia, doa anak soleh. Kita sebagai anak wajib mendoakan orang tua kita sebagai bukti berbakti kepada mereka. Setiap selesai sholat kita doakan mereka, "Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira." Doakan mereka.
Dan jika mereka sudah tiada, maka kita tambahkan doanya, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Untuk mempersembahkan mahkota kepada orang tua kita kelak di akhirat, marilah kita menghafalkan Al-Quran selagi kita masih muda, karena diberikan kemampuan daya ingat yang masih kuat. Kemudian kata Imam Nawawi, mazhab Syafi'i, seandainya mereka mampu 1 kali khatam Al-Quran, setelah membacanya kemudian berdoa, ya Allah, sampaikan pahala bacaanku kepada almarhum kedua orang tua kami. Jika tidak sanggup 1 kali khatam, maka bisa membaca Yasin. Jika masih tidak sanggup, maka bacalah Ummul Quran Al-Fatihah. Tidak akan bisa tinggi derajatmu tanpa doa dan restu orang tuamu. Oleh karena itu, marilah kita berbakti kepada orang tua selagi mereka masih bisa mendoakanmu. Jika mereka sudah tiada, maka hanya ada penyesalan yang tiada guna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala silap dan kesalahan saya. Semoga kita selalu diberikan kenikmatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, minta rela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.